Saya curhat dikit ya, nggak apa-apa ya? Ya Allah Mas Jejen, ini tuh Ramadan loh Mas Jejen. Iya, Setan itu dibelenggu. Yang goda Mas Jejen itu siapa lagi kalau setan dibelenggu? Yang menjadikan kita berbuat maksiat bukan hanya setan, Mas Jen. Nongki ngobrolnya bahas ilmu syar'i. Nongki tinggi mata kita terpasik. Nongki jangan lupa jajan kopi. Yuk nongki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jejen di podcast Nongki episode yang kedua. Di sini ada yang baru ya, kawan-kawan Nongki. Saya mohon izin bawa laptop karena saya menyambi pekerjaan tugas kantor yang lagi banyak. Jadi saya perlu bawa laptop ini. Podcast kita nggak apa-apa ya kawan-kawan ya. Nggak apa-apa. Nah ini sambil ngerjain tugas kantor ya, saya dapat pantun nih yang bagus nih buat kawan-kawan. Mau tahu pantunnya? Mau. Nah, oke. Punya pasangan jangan dilepas. Cakep. Diajak jalan-jalan sambil makan bubur. Cakep. Pulang terawih kok malah nugas. Cakep. Alamat besok gak bangun sahur. Iya. Ini kita nggak kerasa udah masuk di bulan Ramadan ya. Tapi tugas-tugas kita tetap jalan dan ibadah kita harus kita tingkatkan teman-teman. Nah, saya curhat dikit ya, nggak apa-apa ya. Tugas saya banyak sekali ya teman-teman dan ini deadline dari kantor mepet-mepet dan tapi saya juga punya target Ramadan selama 1 bulan ini, yaitu harus tilawah ya. Satu hari 1 juz, tapi rasanya semangat itu kurang karena ketumpuk kerjaan, capek, habis terawih kenyang, akhirnya tidur, besok gak bangun sahur. Nah ini gimana ya solusinya ya teman-teman ya. Loh. Assalamualaikum Mas Jejen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesenannya wedang jahe hangat untuk kesembuhan Anda. Lo tahu dari mana Mas saya mesen wedang jahe Mas? Saya hakul yakin Mas Jejen suka wedang jahe hangat. Kemarin udah pesan. Tapi ada yang beda hari ini Mas Jejen. Apa itu yang beda? Hari ini alhamdulillah kita kedatangan banyak teman-teman di sini. Saya mau nyapa dulu nggak apa-apa kan Mas Jejen? Nggak apa-apa. Penonton. Cakep. Asik. Alhamdulillah Mas Jejen, warung saya rame Ramadan ini. Ya. Tapi gini Mas Jejen, akhir-akhir ini saya lihat Mas Jejen, wah wajahnya damai Mas Jejen. Damai, mata merah gitu Mas Jejen. Kenapa Mas Jejen? Ya, ini bukan wajah damai Mas. Ini wajah lesu. Karena banyak tugas di kantor tapi belum saya kerjakan. Dan sementara saya punya target Ramadan. Tadi sudah curhat sih sama teman-teman. Gitu. Penonton. Pulang terawih nugas. Nah, ini masih level Mas, pulang terawih nugas atau karena saking banyaknya tugas Mas ya? ya itu Mas. Kan waktu puasa saya malas kerjakan tugas. Nah, tapi waktu udah buka, saya males juga. Gimana ya solusinya? Ya Allah Mas Jejen, ini tuh Ramadan loh Mas Jejen. Iya. Setan itu dibelenggu. Yang goda Mas Jejen itu siapa lagi kalau setan dibelenggu? Iya. Ini Mas Jejen. Gimana? Saya punya ide Ya. untuk Mas Jejen. Ya. Bisa dikonsultasikan, di-sharingkan sama Sama siapa? Ustadz Nasiruddin. Oh, yang kemarin itu ya? Betul. Oke. Nah itu Mas Jejen. Kalau nggak salah habis terawih di masjid ada rapat takmir. Nah beliau kemungkinan masih di masjid Mas Jen. Siapa tahu ditelepon dulu Mas Jen.
mungkin beliaunya masih di sana. Siapa tahu bisa ke sini. Siap. Warung saya untung lagi. Nah, coba ditelepon dulu Mas Jajan. Saya udah gak sabar tuh. Telepon sekarang. Nah. Siap. Ini berkahnya Ustadz kemarin kesini ya, jadi rame ya, kawan-kawan nongki ya. Betul. Mana suaranya? Iya ya. Ini saya telepon ya. Iya. Oke. Ini masih belum nyambung ini Mas. Tuh. Mungkin lagi rapat panitia ya. Ya. Oh ya, ini sudah. Assalamualaikum Ustadz. Lagi di mana Ustadz? Nah, ini kira-kira ada waktu nggak Ustadz sekarang ba'da tarawih ini di Warkop Nongki yang kemarin itu, yang saya share di SMS ya. Oke Ustadz. Nanti habis dari rapat ke sini ya Ustadz ya. Oh sekarang bisa. Oke siap. Matur nuwun Ustadz. Wassalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Bisa Ustadznya. Pas lagi rapat panitia Ramadan. Selama 1 bulan ini katanya lagi sibuk-sibuknya. Tapi beliau menyempatkan waktu karena kangen sama Warkop Nongki. Warkop Nongki. Berarti Ustaznya bisa ke sini? Bisa. Wah. Mungkin abis ini ke sini. Kalau begitu saya buatkan teh senyumanmu untuk Ustadz Nasiruddin. Bentar. Saya perlu konfirmasi dulu nggak pesanannya? Udah, aku yakin mas saya Ustadz pasti mesennya teh tanpa gula dengan senyuman. Oh. Oke, saya bikinkan dulu ya. Siap. Boleh. Lanjut. Ngerjain lagi nih. Waduh, ini nggak selesai ini. Assalamualaikum Mas Jan. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz, baik. Sibuk ya? Iya, ini lagi ngerjain tugas Ustadz di. Tugas apa? Iya, tugas dari kantor belum selesai. Tapi deadline-nya mepet banget Ustadz. Iya. Nah, itu pas banget di Ramadan, di bulan Ramadan ini Ramadan malah banyak tugas. Dan saya malah capek gitu untuk ibadah Ustadz. Teh senyumanmu. Oke. Alhamdulillah. Untuk Ustadz Terima Nasiruddin. kasih. Ya. Monggo dinikmati dengan bolos. Sun mas. Makasih ya Mas. Siap. Teh senyumanmu masih ingat Ustaz? Ini teh favorit saya ini. Saya kalau nggak di Nongki nggak ketemu yang kayak ginian. Enak ya Ustaz ya? Iya. Oh, ya, tapi beliau nggak apa namanya? Kok bisa tahu Ustaz Kenapa? suka teh senyumanmu ini ya? Saya kan sudah pernah ke sini. Yang kemarin itu Mas Jajan masa lupa. Oh iya, sama saya ya. Jadi pesannya ya seperti ini. Iya. Siap. Jadi gini Ustaz, tadi kan saya sempat cerita dikit ya. Iya. Saya tugas lagi banyak, terus deadline-nya singkat, mepet, dan harus segera dikerjakan. Tapi pas juga di bulan Ramadan ini, dan itu kan kita harus banyak beribadah ya di bulan Ramadan ini Ustaz. Dan katanya sih infonya setan itu terbelenggu dan tidak menggoda manusia. Nah itu apa sih Ustaz definisi setan itu terbelenggu? Padahal harusnya kan kalau setan itu terbelenggu saya semakin semangat dong ibadahnya. Tapi buktinya saya ya masih males-males aja untuk ibadah. Gimana Ustaz? Ya setan itu memang dibelenggu gitu ya. Jadi ada hadisnya Mas Jan. Jadi begini bunyinya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Kalau Ramadan itu sudah tiba, pintu surga itu dibuka lebar ya. Pintu neraka tutup rapat. Dan setan dibelenggu. Itu hadisnya bilang gitu. Setan dibelenggu. Nah, untuk memahami setan dibelenggu itu seperti apa? Ya, kita kan bukan ulama Mas Jen. Jadi saya mengikuti pendapat-pendapat ulama yang ada. Iya. Itu cara memahaminya gini Mas Jen. Ada 2 macam ya. Pertama, ada yang memahami itu sebagai ungkapan majas. Jadi nggak sungguhan begitu. Yang dimaksud dibelenggu itu bukan kemudian benar-benar dibelenggu pakai rantai itu, enggak. Ini menurut pendapat yang pertama loh ya. Oke, siap. Dibelenggu. Kenapa dibilang
itu majas karena memang kenyataannya masih banyak kemaksiatan dan itu adalah perilaku setan begitu ya. Jadi yang dimaksud dibelenggu itu tidak benar-benar dibelenggu. Tapi keadaan di mana setan itu seolah-olah terbelenggu dengan adanya orang-orang Islam ini puasa semua. Ya kan? Orang kalau puasanya benar, puasa itu akan menjadi perisai. Akan jadi pelindung ya. Akan menjadi tameng. Nah, orang yang melakukan puasa untuk bermaksiat itu kan mikir-mikir. Apalagi kelas-kelas kita kan, misalnya ya ada mohon maaf, ada cewek cantik lewat. Oh, cantiknya, tapi sayang lagi puasa. Kan gitu kan mikirnya, setidak-tidaknya begitu kan kita mikirnya. Jadi masih mikir kita ini puasa, kalau maksiat eman puasanya kan gitu. Akan membatalkan atau mengurangi pahala puasa ya, Ustaz. Kecuali orang yang sudah memang melewati tahap itu sudah tinggi tingkatnya, baik sedang puasa atau tidak, yang namanya maksiat dia ditinggal semua kan begitu. Pastinya. Kalau kita kan masih ya yang namanya iman itu masih fluktuatif ya, masih naik turun. Kalau lagi puasa mungkin akan terus membatasi diri dari perbuatan maksiat. Nah, itulah kenapa orang kalau lagi puasa itu akan menjadi tameng terhadap dirinya. As-shaumu junnatun itu kata Nabi. Puasa itu adalah tameng. Nah, karena Ramadan ini orang Islam puasa semua dan kebanyakan ya puasanya benar-benar melakukan dengan baik, maka keadaan seperti itu bagi setan seolah-olah mereka itu sedang terbelenggu. Mereka tidak ada korban-korban yang akan digoda begitu. Maka ini katanya majas mananya. Lalu yang kedua itu makna hakikat, makna sebenarnya. Siap. Makna hakikat itu artinya begini. Kalau Nabi mengatakan setan dibelenggu, ya memang dibelenggu. Memang dibelenggu. Tentunya dengan kerangkeng yang memang khusus untuk setan gitu, dengan rantai, dengan tali yang memang khusus untuk setan. Lah pertanyaannya kenapa masih banyak kemaksiatan? Nah, ini ada dua lagi pendapat ulama. Ada satu yang mengatakan yang dibelenggu itu tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak semuanya dibelenggu. Karena ada hadis lagi yang lain, sufidatis syayatin wa maradatul jinni. Itu setan itu dibelenggu dan jin-jin yang apa istilahnya ya? Jin yang makar ya. Jin yang suka berontak ya. Itu dibelenggu. Jadi tidak semuanya. Nah, sebagian ini yang bergerilya, itu ada yang memahami begitu. Jadi jin itu ada levelnya itu ya maksudnya. Mungkin ya. Kelas apa gitu ya, kelas kakap ya. Jenderalnya mungkin itu di yang itu yang malah dibelenggu. Tapi yang anak bawahnya itu masih itu yang begitu ya. Memahami begitu ulama. Jadi mana hakikat, tapi yang dibelenggu hanya sebagian. Tapi ada lagi yang mengatakan itu semuanya sudah dibelenggu. Lah kok ada kemaksiatan? Yang menjadikan kita berbuat maksiat bukan hanya setan, Mas Jen. Siapa? Masih ada satu faktor penting lagi dalam diri kita. Ya nafsu kita sendiri. Nafsu ya? Iya. Oke. Jadi ya tidak hanya setan itu kan hanya sekedar memberi rangsangan ya. Memberi rangsangan ke kita. Ketika kita melihat peluang melakukan kemaksiatan, lalu setan merangsang kita untuk melakukan itu. Jangan mundur, lakukan. Itu enak itu. Kamu akan merasakan kenikmatan yang berbeda nanti. Itu setan akan bermain di pikiran kita. Nah, maka nafsu kita merespon enggak? Itu tergantung nafsu kita nanti, termasuk kualitas yang mana. Kalau merespon, ya berarti kita melakukan kemaksiatan. Kalau enggak, ya kita berarti selamat dari godaan setan. Jadi meskipun Ramadan gini, setan dibelenggu semua, misalnya memang benar-benar dibelenggu semua, kemaksiatan masih ada. Nafsu kita kan masih bisa berpikir liar ya, masih kadang-kadang juga sulit dikendalikan, makanya kemaksiatan tetap ada. Oh gitu ya Ustaz ya. Jadi jangan salahin setan terus. Jadi kecuali kalau misalnya yang dibelenggu juga nafsu, itu mungkin nafsu nggak bisa dibelenggu ya. Karena itu setiap manusia punya nafsu dan setan yang kayak menggodanya untuk mengeluarkan nafsu tersebut. Makanya di Quran itu kan diibaratkan setan itu kan dua macam ya. Ada setan jin, setan manusia.
Setan jin, setan manusia. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal insi. Kami jadikan kata Allah bagi para nabi musuh-musuh berupa setan. Baik syayatinal jinni, setan jin itu ya setan yang enggak kelihatan itu. Yang misalnya kalau kita bacakan ayat kursi mereka kabur ya. Tapi yang kedua, syayatinul insi, setan manusia. Yang kalau dibacakan ayat kursi mereka baca juga. Kecuali kalau kursinya dibantingkan gitu ya, mungkin mereka lari. Jadi itu ya setan manusia ini yang repot. setan manusia Syayatinul yang insi. itu bersama kita, yang terlihat maksudnya. Bukan, ya manusia itu adalah setan gitu Manusia. lah. Karena nafsunya tidak bisa dikendalikan. Lalu dia dalam bahasa Al-Qur'an memang wujudnya manusia tapi hakikatnya sama seperti setan. Ikhwanus syayatin itu. Saudara-saudaranya setan, family misanan. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya semoga kita tidak Amin. termasuk bagian ini Ustaz. Saya merinding ini Ustaz. Takut setan. Bukan, takut saya yang jadi setan. Semoga itu ya. Bahkan ada anekdot gini Ustaz. Setan itu di zaman sekarang, di mana banyak penuh kemaksiatan, di zaman sekarang itu setan itu malah minder sama manusia. Kalah jahat ya? Kalah jahat. Atau nganggur? Hah? Nganggur setan? Nganggur, Iya, nganggur. karena Karena nggak tugas perlu- setan sudah dilakukan semua oleh manusia gitu ya. Karena nggak perlu digoda, manusia itu udah jalan nih melakukan Ya, setan. ya, itu Jadi masalah. nganggur. Nah, itu anekdot-anekdot itu yang Dan sekarang memang muncul. ada benarnya juga kan. Iya gimana? Makanya kan ada, kita sering mendengar ya kalimat-kalimat dari ulama. Jadi setan yang menggoda orang-orang alim ya, orang ahli ibadah, setannya gurus gitu ya. Karena nggak dapat makanan, nggak dapat suplai makanan dengan menggoda mereka. Kalau yang menggoda orang-orang yang nakal, mereka gemuk-gemuk. Berarti kan memang ketika dunia ini sudah dipenuhi oleh orang-orang nakal, setan gemuk semua, gemuk-gemuk. santai mereka. Dia tidur. Ya, ngopi-ngopi gitu mungkin. Yang penting nggak caturan ya Ustaz ya. Oh, Enggak ya. Jangan riba. Oh iya, maaf ya Ustaz ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini gimana ini Ustaz? Kita caranya untuk mencegah lah, karena kan tadi kan setan kan akan terus menggoda kita ya, dan ada juga yang tidak terbelenggu karena ada beberapa pendapat ulama tadi ada yang masih berkeliaran untuk menggoda. Nah, cara kita untuk mencegah itu seperti apa? Jadi gini, kita kembalikan kepada cara setan menggoda kita itu dengan cara apa? Setan menggoda kita itu dengan membisikkan sesuatu. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, itu di Al-Qur'an ada. Kemudian di surat yang masjid mesti hafal itu, allazi waswisu fi sudurin nas. Membisikkan sesuatu di dada manusia. Jadi cara kerja setan itu membisikkan sesuatu. Merubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Mempengaruhi pikiran kita agar tidak melakukan yang baik, itu kan. Jadi yang dilakukan setan itu hanya sekedar memberikan stimulus ya, rangsangan. Maka cara untuk terhindar dari godaan setan itu, kita harus berada di lingkungan yang jauh dari rangsangan setan itu. Maka perlu memilih lingkungan-lingkungan yang baik. Ya, misalnya kita sering di masjid, sering ngobrol dengan orang-orang baik. Misalnya Nongki seperti ini, ini kan orang-orang baik semua ini kan, orang baik semua. Jadi ini akan meminimalisir ruang gerak setan nanti. Karena Masih meminimalisir ya? Iya. Nggak bisa nol. Iya, nol pun nggak bisa. Oh, ya. Setidaknya ruang gerak setan terbatasi begitu. Siap. Karena kita mendapatkan rangsangan-rangsangan yang positif. Lalu kemudian dari internal kita, dari diri kita sendiri, ya sering baca Al-Quran. Itu akan menjauhkan kita dari godaan setan, banyak berzikir. Ya itu yang bisa kita lakukan, apalagi sekarang di bulan Ramadan ya. Ya setidaknya begini, kita kalau lagi baca Quran, setan mau goda dari sisi apa kan juga kesulitan. Apalagi kita baca Qurannya sendirian, digoda apanya. Kalau baca Quran di depan orang banyak, mungkin masih bisa digoda. Mungkin keikhlasan kita. Keikhlasan. Suara kamu enak, itu yang sana itu sama-sama. Suaranya merdu sekali. Mereka akan memuji kamu begini ya. Ayo terus Teruskan. Kayak gitu kan. Keraskan. Jadi Rekam itu sih.
Oh gitu ya. Saya nggak paham yang begitu. Oh iya, paham ya. Jadi ya ciptakan lingkungan yang dapat menstimulus kita untuk melakukan kebaikan. Ya, kemudian dari dalam diri kita sendiri banyak zikir, banyak baca Quran. Insya Allah setan tidak banyak bisa mendekat. Kurus-kurus lah setannya nanti. Ya. Nah, kayak saya yang gemuk ya. Manusianya nggak apa-apa gemuk, setannya yang kurus ya tadi ya. Karena banyak yang nggak dituruti oleh manusia itu. Siap. Lalu kalau rasa malas ini Ustadz. Ya. Nah, itu gimana? Itu cara, maksudnya apakah kita berkumpul dengan orang-orang yang rajin tadi maksudnya untuk menghindari bisikan-bisikan kemalasan itu atau bagaimana? Ya biar enggak malas begitu ya. Iya. Gak males ibadah, gak males ngerjain tugas dan lain-lain. Nah, itu gimana? Ya itu tadi Mas Jan. Jadi kita perlu mencari lingkungan-lingkungan yang mendukung segala aktivitas kita ya. Mas Jejen kalau kumpul misalnya dengan teman-teman kantor yang mereka semangat semua, Mas Jejen ikut semangat pasti. Tapi kalau kumpulnya di teman-teman yang malas untuk melakukan aktivitas, Mas Jejen juga malas juga. Oke. Dan ingat, kita harus fokus ke tujuan kita ya. Siap. Tujuan Mas Jejen itu apa? Tujuan duniawi, tujuan ukhrawi itu apa? Mas Jejen kerja di kantor, apa tujuannya? Fokus ke sana. Mas Jejen sebagai hamba Allah, ibadah, apa tujuannya? Fokus Ke sana ya. Insya Allah, enggak seberapa malas lah ya. Walaupun malas itu pasti ada. Karena yang namanya manusia. Siap. Saya nikmati dulu wedang jahenya Ustaz ya. Ini Monggo, sudah tesnya nyoman. dingin ini mungkin. Ini udah dingin ini, gak es wedang jahe jadinya ini. Iya. Izin bertanya. Oh iya, ini tanya. Tadi saya menanyakan maksudnya terkait bulan Ramadan nih. Mas sebentar, namanya siapa Mas? Mas Jeki. Alhamdulillah Mas Jeki. Mas Jeki ini sering nongkrong di sini. Iya. Oh, siap. Iya, gimana Mas Jeki? Gimana? Jadi gini Pak, di bulan Ramadan ini kan banyak nih pemuda yang ngelakuin hal baik. Contohnya seperti berbagi makan saat sahur atau sahur on the road lah dikatakan. Nah ini justru dari kegiatan tersebut malah membuat ibadahnya terlewat gitu. Seperti contohnya itu qiyamul lail, kemudian tahajud, bahkan sholat subuh juga terlewat. Nah tanggapan Ustadz itu bagaimana kira-kira? Apakah itu tersebut perilaku yang godaan setan dari perilaku baik itu bagaimana? Ya, jadi di Ramadan ini kita memang diperintahkan, dianjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan setan akan mempengaruhi kita agar tidak melakukan itu memang ya. Dan setan itu punya skala prioritas juga Mas. Jadi sebisa mungkin orang melakukan perbuatan yang maksiat begitu, yang memang benar-benar dosa besar sebisa mungkin. Ketika yang digoda itu tidak mempan, turunkan Level godaannya. level turunkan. Setidaknya dia meninggalkan hal-hal yang baik gitu. Setidaknya terus begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman Mas Jeki ya, ada yang ikut Sahur on the road. Sahur on the road ya, sampai meninggalkan qiyamul lail. Ya, itu masih mendingan ya. Artinya selama kita tidak terjebak untuk melakukan hal yang maksiat atau tidak terjebak untuk meninggalkan kewajiban, itu masih tidak apa-apa ya. Ya paling-paling kita cuma kelewatan sesuatu yang baik, melewatkan kesempatan besar gitu aja kan sebenarnya. Ya itu masuk godaan setan juga memang. Tapi apa sebelum Ramadan qiyamul lail? Jadi setidaknya itu, setidaknya jangan melakukan perbuatan yang maksiat, setidaknya jangan meninggalkan kewajiban. Karena aktivitas itu juga ada manfaatnya kan ya. Sahur on the road ada manfaatnya nggak? Ada ya. Kalau memang diniatkan
ikhlas ya, bantu orang untuk bangun sahur, pasti dapat pahala juga. Pasti juga bernilai ibadah. Walaupun di sisi lain dia meninggalkan qiyamul lail, mungkin meninggalkan baca Quran, atau bisa jadi meninggalkan subuh berjamaah. Ini eman kalau ini ya, eman ya. Sahur darurat lakukan, enggak apa-apa. Jamaah subuhnya jangan ditinggalkan, kan gitu kan sebisa mungkin. Atau setidak-tidaknya jangan meninggalkan subuh. Jangan meninggalkan sholat subuh. Ya kalau sudah meninggalkan sholat subuh, belani itu? Memprioritaskan sahur on the road, yaitu kan berarti kita meninggalkan sesuatu yang wajib untuk sesuatu yang bermanfaat juga, yang baik juga kan begitu. Tapi meninggalkan yang wajib itu kan kesalahan. Ibaratnya gini Mas Jejen pakai dasi tapi nggak pakai baju, gitu ya. Kan harusnya baju dulu yang didahulukan, kan baru tambah dasi misalnya gitu kan. Karena yang wajib untuk menutup aurat adalah baju. Atau non sewu pakai ikat pinggang tapi gak pakai celana. Ya gitu Mas Jeki ya, tapi jangan dipraktekkan loh ya. Ini hanya artinya begini, yang ingin saya sampaikan itu bukan harus melakukan seperti tadi itu ya. Enggak. Banyak orang yang terjebak melakukan satu perbuatan baik dengan meninggalkan yang sesuatu wajib. yang lebih baik, bahkan yang wajib itu jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi sampaikan ke teman-temannya ya, tetap sholat subuh berjamaah, mau sahur interut semalaman silakan. Tapi kalau paginya ada tugas tetap lakukan juga. Misalnya kerja di mana ya tetap berangkat. Karena itu kewajiban kita ya. Untuk... Intinya jangan sampai meninggalkan kewajiban, itu aja. Siap. Mau berbuat baik, silakan gitu ya. Iya. Tapi wajibnya jangan ditinggalkan. Wah, kalau saya memang nggak pernah ikut gitu, nggak bakat soalnya. Siap. Nah, ini Ustadz, mungkin ada pesan-pesan nih untuk kawan-kawan Nongki. Ini kan warung ini udah rame ya. Oh, iya. Kita baru 1 kali podcast loh udah rame ini. Alhamdulillah. Gimana kalau berarti untungnya banyak ini Mas. Ini untungnya banyak ya. Jangan lupa zakatnya ya. Nah, sebelum zakat jangan lupa nih kawan-kawan ya, like, komen dan subscribe di bawah ini ya. Nah, nanti kalau mau zakat fitrah ya di mana Ustaz? Ya nanti hubungi Mas Jejen. Ya di sini semua lah informasinya lah pokoknya ya. Kita spill dikit teman-teman. Nah, balik lagi Ustaz ke pertanyaan saya tadi. Mungkin ada pesan-pesan untuk kawan-kawan Nongki di sini. Ataupun yang melihat podcast ini, bagaimana sih terkait kita dalam Ramadan ini dan untuk bisa semangat beribadah, target Ramadan terpenuhi. Ya. Silakan Ustaz. Jadi ini saya mengingatkan pertama diri saya sendiri dulu ya. Diri saya sendiri yang saya ingatkan, dan kalau bisa juga ke teman-teman, kawan-kawan di sini. Jadi begini, Ramadan ini sudah berapa hari ini? Sudah jalan Ramadan? Ini Ramadan baru 3 hari ya? Iya, 3 hari ya. Ini adalah kesempatan. Jadi Ramadan itu adalah kesempatan. Gunakan kesempatan itu. Dan bisa jadi kesempatan terakhir. Bisa jadi. Wah. Siapa yang jamin tahun depan kita masih hidup, masih ketemu dengan Ramadan lagi? Tidak ada yang menjamin itu. Bayangkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus benar-benar maksimal memanfaatkan Ramadan ini untuk beribadah. Karena Ramadan tahun depan, bayangan kita sudah nggak ketemu dengan Ramadan lagi. Maka tahun ini harus benar-benar maksimalkan. Dengan begitu, insya Allah godaan setan ataupun nafsu ammarah itu tidak akan mempengaruhi kita. Kita akan tetap beribadah dengan baik, dengan maksimal, mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Oke, baik Ustaz. Terima kasih atas pengingatnya. Itu buat saya merinding ya. Kalau kita mengingat sesuatu yang terakhir, itu kadang kita akan memaksimalkan itu. Dan
nanti besok jangan lupa sahur ya Ustadz ya. Oh iya, pasti sahur itu sunnah Mas Jen. Sunnah ya. Penting, barokah. Tadi jangan sampai juga ya ini Ustadz ya, sahur on the road tapi kita lupa makan sahur. Nah, itu Mas Jeki jangan lupa kita makan sahur ya. Walaupun kita bagi-bagi tapi kita tetap makan. Nah, monggo Ustadz kalau ada rapat lagi mungkin persiapan Ramadan. Ya. Persiapan. Iya, ini memang masih ada acara ya di masjid, Mas. Saya tinggal sebentar Oke, gitu. siap. Oke, saya Siap. pamit duluan ya. Matur nuwun Ustaz, terima Barakallah, kasih. barakallah. Barakallah. Doanya. Nah. Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini kan jadi semangat lagi ya. Saya ngejain tugasnya, terus sahur besok saya akan semangat. Saya pasang alarm dulu deh buat sahur. Jam berapa ya? Jam 1 apa jam 2 ya? Kalau jam 1 nanti tidur lagi. Ini udah saya pasang alarm buat sahur besok sama target-target Ramadan jadi semakin semangat ini. Oke. Oke, selanjutnya mungkin Pak pelayan ini saya mau bayar dulu, ini gimana? Teh sama udang jahe ya. Pak pelayan. Asik. Gimana? Hati oke? Saya jadi semangat, Mas. Oke. Iman saya jadi ces kayak baterai habis di charge. Nah, jadi Masya Allah. Jadi tugas-tugas ini langsung saya satset buat. Nah. Waduh. Tapi tolong jangan lupa bayar ya. Oh iya. Bayar gimana? Ke saya aja nggak apa-apa Mas. Ini juga kebetulan mau tutup, saya mau tidur, saya mau sahur besok. Nah. Tapi saya nggak bawa uang, Mas. Transfer aja ya, nggak apa-apa ya. Bisa, QRIS bisa, semuanya bisa di Nongki, semuanya modern. Siap. Oke? Oke, siap. Siap, saya tunggu nanti ya transferannya ya. Boleh, siap. Oke, teman-teman, Nongki ya, alhamdulillah ya, podcast kita sudah selesai. Jangan lupa sekali lagi like, komen, subscribe di bawah ini dan tunggu podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum kawan-kawan Nongki. Nongki ngobrolnya bahas ilmu syar'i. Nongki tinggi mata kita terpasik. Nongki jangan lupa jajan kopi. Yuk Nongki. Ramadan tiba, marhaban. Kami segenap kru Nongki mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya